Selamat siang. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Rifai yang berada di Kota Waringin. Oke, untuk tampilan depan di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan switch selector. Kemudian yang paling bagian dalam, di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian ada SCC, di sini ada MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya. Di sini untuk input dari PLN ya, ada 220 volt untuk inputnya. Kemudian yang paling kanan ada output. Untuk pemasangan baterai dan ke panel surya, ini pemasangan tidak boleh terbalik untuk positif dan negatifnya. Nanti jika sudah terpasang ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Tegangan sudah masuk ya. Di sini indikator inverter juga sudah menyala. Kita lihat bagian depan. Di sini untuk indikator dari inverter atau dari PLTS sudah menyala. Kemudian kita nyalakan untuk MCB output. Kita menggunakan kipas angin sebagai outputnya, seperti ini. Dan kita lihat di bagian wattmeter. Di sini untuk output dari PLTS ini 229 volt. Kemudian yang warna kuning ini adalah daya output atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian di sini ada suhu, ada arus outputnya juga. Kemudian ada power, ada timer, dan yang paling bawah ini ada power factor atau bisa kita ganti menjadi kWh atau konsumsi daya. Oke, kita sambungkan ke listrik dari PLN dulu, seperti ini. Oke, input dari PLN sudah masuk. Kemudian kita lihat tegangan dari PLN. Oke, untuk tegangan dari PLN ini 220 volt ya, atau lebih rendah dari PLTS. Oke, untuk switch selector kami jelaskan secara singkat. Untuk mode auto, jadi untuk mode ini ada 3, mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Untuk mode auto nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai ini lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti kalau baterai sudah berkurang di bawah 11,3 volt atau di bawah 30%, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, kita coba ya, atau kita simulasikan jika kapasitas baterai sudah berkurang. Oke, seperti ini. Jadi untuk kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt. Seperti ini ya. PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Untuk outputnya saat ini menggunakan PLN ya. Dan nanti PLTS ini akan dinyalakan ketika baterai ini sudah terisi sampai di atas 90% atau di atas 13 volt. PLTS akan dinyalakan kembali dan outputnya nanti akan berpindah menggunakan PLTS. Oke, kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, seperti ini. PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Untuk mode auto seperti itu. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Untuk mode PLN ini output akan menggunakan PLN secara terus menerus
Sementara untuk PLTS di sini sebagai backupnya, dengan catatan PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai ini lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan nanti jika PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu normal untuk mode PLN. Kemudian di sini ada mode PLTS. Oke, untuk mode PLTS di sini untuk PLN ini tidak digunakan sama sekali. Jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh atau 100% sampai 0%. Ia akan menggunakan PLTS. Jadi di sini PLN tidak digunakan sama sekali. Kita coba simulasikan saat baterai sudah berkurang. Di sini masih 30%, kita turunkan lagi sampai 4%. Ini kita cabut untuk listrik dari PLN ya. Oke, di sini masih menggunakan PLTS. Untuk kapasitas dari baterai ini sudah 0%, seperti ini ya. Jadi untuk mode PLTS ini normal, namun kami tidak menyarankan untuk menggunakan mode PLTS ini, karena jika digunakan seperti ini secara terus-menerus atau kondisi baterai sampai 0% seperti ini, dikhawatirkan nanti dapat mempercepat dari kerusakan baterainya ya. Jadi kami sarankan menggunakan mode auto atau menggunakan mode PLN saja. Ini saat kondisi kapasitas dari baterai 0% atau sekitar 10,3 volt, maka di sini juga outputnya akan turun. Jadi seperti itu ya untuk ketiga mode normal. Dan untuk kondisi box seperti ini ya. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman sudah kami periksa terlebih dahulu. Oke, jadi secara keseluruhan dalam keadaan baik dan siap dilakukan pengiriman ke saudara Rifai yang berada di Kota Waringin. Oke, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.